Sementara itu berdasarkan data UNWTO pada Januari hingga Juni 2020 dibanding tahun lalu, pariwisata global kehilangan 440 juta wisatawan dengan nilai 460 miliar dolar Amerika. Nilai ini 5 kali lipat lebih besar dari krisis ekonomi global tahun 2009. Di Indonesia, potensi kehilangan devisa tahun 2020 sebesar 14,5 hingga 15,8 miliar dolar Amerika karena juga terjadi penurunan wisatawan mancanegara sebesar 12 hingga 13 juta kunjungan dibandingkan tahun lalu karena pariwisata hanya beroperasi di awal 2020. Menurut Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Angela Thanosudibyo, dampak pandemi sangat negatif dan parah karena sektor pariwisata mengandalkan pergerakan manusia. Jika dibatasi akan membuat sektor pariwisata mati suri, tidak ada penghasilan dan pastinya berpengaruh pada pekerjanya. Saat bincang maya dengan tajuk Tourism Industry Post COVID-19 Survival and Revival Strategy yang dilaksanakan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Bali, Angela menyampaikan, satu-satunya cara agar sektor ini pulih adalah mengupayakan agar mereka beroperasi kembali sehingga bisa mendapatkan konsumen. Sedangkan saat ini mereka tidak bisa beroperasi sehingga Kemenparekraf telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu usaha pariwisata dan pekerjanya. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah mengucurkan dana hibah pariwisata sebesar 3,3 triliun rupiah. Sebesar 30% dari dana hibah tersebut digunakan untuk membantu Pemda dalam penanganan dampak COVID-19, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan 70% untuk membantu pengusaha dalam operasional mereka, baik untuk membayar gaji dan dalam memenuhi penerapan protokol kesehatan. Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Cokordo Oke Arte Ardana Sukawati menyampaikan, terkait dampak pandemi sangat dirasakan seluruh penduduk Bali, meskipun hanya 30% penduduk yang terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata, karena 53% lebih produk domestik regional bruto atau PDRB Bali bersumber dari pariwisata. Dengan kunjungan Wisman 6,3 juta tahun 2019 dan spendingnya sebesar 1.400 dolar Amerika, Bali kehilangan devisa rata-rata setiap bulan 9 triliun rupiah. Menyadari dampak pariwisata berpengaruh pada seluruh tatanan masyarakat Bali, maka pemerintah Bali mengambil langkah-langkah strategi tidak hanya pada pelaku pariwisata agar mampu bertahan di tengah pandemi, tapi juga untuk seluruh masyarakat Bali, yaitu dengan memberikan bantuan stimulus kepada kelompok usaha informal, UMKM, koperasi dan usaha media. Di sisi lain, sektor lainnya yang terdampak seperti pertanian juga dibantu dengan menyelenggarakan pasar gotong royong setiap minggu. Ia berharap suplai bahan hasil pertanian agar bisa diserap langsung oleh pegawai yang masih ada pendapatan. Pemerintah provinsi juga memberi bantuan jaring pengaman sosial yang diberikan pada warga desa termasuk yang dirumahkan dan di PHK, dan berkoordinasi dengan stakeholder agar pengusaha mendapatkan keringanan pajak. Semua upaya tersebut dilakukan diharapkan memberikan implikasi untuk bertahan. Citamaya, wartawan Bali Pos melaporkan.